Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Pemirsa, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Jongko Joyoboyo atau ramalan Jayabaya. Ramalan Jayabaya atau Jongko Joyoboyo sudah dikenal banyak orang, sehingga ramalan ini sangat populer, sehingga ramalan ini sungguh sangat menyebar mulai dari ujung ke ujung Nusantara. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya akan mengupas tentang hal-hal yang berkaitan dengan ramalan Joyoboyo. Pemirsa, ramalan Joyoboyo itu berakar atau bersumber dari buku apa? Pemirsa, ramalan Joyoboyo itu berakar atau bersumber dari sebuah buku yang disebut dengan buku Asror. Buku Asror yang telah diciptakan atau telah digubah atau dikarang oleh Kanjeng Sunan Giri yang ketiga, yaitu Kanjeng Sunan Prapen pada tahun 1618. Sehingga buku ini hanya selisih 5 tahun, karena pada tahun 1613 maka ada sebuah buku yang sangat populer, yaitu buku pada zaman Kerajaan Majapahit, yaitu buku Pararaton. Buku Pararaton ini yang berada di Bali, yang digubah di Pulau Bali ini 1613. Sedangkan buku Asror yang digubah atau diciptakan oleh Kanjeng Sunan Giri yang ketiga atau Kanjeng Sunan Giri Prapen ini pada tahun 1618, sehingga selisihnya hanya 5 tahun. Kemudian berdasarkan sebuah penelusuran bahwa kitab Jongkoboyo yang dipandang asli atau yang pertama, maka buku Jongko Joyoboyo yang dimaksudkan adalah buku Jongko Joyoboyo atau ramalan Jayabaya yang dibuat atau ditulis oleh Pangeran Wijil yang pertama atau Pangeran Kadilangu yang kedua, yang saat itu digubah antara tahun 1741 sampai tahun 1743. Pemirsa dimanapun Anda berada, sehingga buku Asror sebagai sumber yang pertama yang dibuat pada tahun 1613, saya ulang, yang dibuat pada tahun 1618. Tentunya ini adalah pada zaman Mataram. Tepatnya adalah pada zaman pemerintahan Sultan Agung Sri Hayokro Kusumo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin, karena beliau memerintah di Mataram pada tahun 1613 sampai dengan 1645.
Sedangkan buku Asror ini dibuat pada tahun 1615, sehingga 2 tahun setelah Sultan Agung memerintah, maka buku Asror ini telah diciptakan. Pemirsa dimanapun Anda berada, Pangeran Wijil I atau Pangeran Kadilangu yang kedua ini merupakan kerabat dekat keturunan dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Oleh sebab itu tidak ada keraguan, karena beliau keturunan dari Kanjeng Sunan Kalijogo, tentunya lebih fasih, lebih paham jika beliau menerangkan atau menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Kanjeng Sunan Kalijogo. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan membacakan Jongko Joyoboyo, yaitu pada bagian pupuh yang pertama. Pupuh yang pertama dikatakan bahwa podo sira ngelingono carita ing nguni-nguni kang kocap ing serat babat negeri Mojopait nalika tu ing uni Sang Brawijaya Prabu pansamya pepanggilan kalian Jeng Sunan Kali Sabda Palonaya Genggong. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada ramalan Jayabaya, pada pupuh bagian yang pertama, kemudian ayat yang pertama dikatakan bahwa podo sira ngelingono, artinya wahai, ingatlah. Cerita nguni-nguni artinya cerita lama, cerita yang turun temurun dari generasi ke generasi. Kang kocap ing serat babat yang telah ditulis, yang telah diceritakan di dalam babat. Babat itu adalah sejarah. Sejarahnya apa? Kelanjutannya adalah babat negeri Mojopait. Jadi kita semuanya diberikan sebuah perhatian bahwa ingatlah pada sebuah cerita yang turun-temurun dari generasi ke generasi tentang sebuah cerita sejarah, yaitu sejarah Mojopait. Kelanjutannya adalah nalika tu ing uni Sang Brawijaya Prabu pansamya pepanggilan kan lian Jeng Sunan Kali Sabda Palonaya Genggong rencangira. Ketika itu nalika tu ing uni, nalika iku, ketika itu Sang Prabu Brawijaya berkata, apa yang dikatakan beliau? Sebelum beliau berkata, beliau memanggil, yaitu memanggil 3 orang. Yang pertama adalah Kanjeng Sunan Kalijogo, kemudian yang kedua Sabda Palon, dan yang ketiga adalah Noyo Genggong. Siapa Noyo Genggong itu dan siapa Sunan Kali itu? Pemirsa dimanapun Anda berada, ketika itu pada zaman Demak, Kadipaten Demak
di bawah kerajaan Majapahit yang saat itu diperintah oleh Raden Patah, yaitu putra dari Brawijaya yang kelima atau Prabu Bri Kertabumi, sudah memeluk Islam. Bahkan kerajaan Demak atau pada waktu itu masih bersifat kadipaten, Raden Patah diangkat menjadi Yuva Raja atau Raja Muda di Gelagahwangi yang kemudian menjadi Demak. Saat itu Kadipaten Demak sudah menyebarkan Islam yang dibantu oleh para wali. Salah satu di antara wali-wali tersebut adalah Kanjeng Sunan Kali atau lengkapnya adalah Sunan Kalijogo. Ketika itu Kanjeng Sunan Kalijogo juga merasakan apa yang ada di dalam pikiran Raden Patah, karena beliau menginginkan ayahnya Sang Prabu Brawijaya yang kelima memeluk Islam seperti dirinya. Menurut pandangan Raden Patah, beliau menginginkan ayahnya adalah sebagai seorang muslim yang nanti bersama-sama masuk di dalam surga. Tetapi hal itu beda pandangan dengan ayahnya. Ayahnya sudah menjadi seorang raja yang melindungi agama Hindu dan Buddha yang ada di Jawa. Oleh sebab itu, ajakan dari Raden Patah itu selalu diabaikan. Oleh sebab itu, pada suatu ketika Kanjeng Sunan Kalijogo berkeinginan bagaimana caranya, bagaimana jalan yang ditempuh untuk bisa bertemu dengan Prabu Brawijaya yang kelima. Kemudian bertukar pandangan, bertukar pikiran tentang Islam. Nah, kebetulan sekali pada saat itu Kanjeng Sunan Kalijogo dipanggil oleh Prabu Brawijaya yang kelima, dan ketika pertemuan itu berlangsung, maka di tempat pertemuan itu ada Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Sabdo Palon adalah penasehat keagamaan dari agama Hindu, sedangkan Noyo Genggong adalah penasehat keagamaan dari agama Buddha. Sehingga pertemuan itu terjadi 4 orang, yaitu Prabu Bri Kertabumi atau Brawijaya yang kelima, Sabdo Palon sebagai pimpinan agama Hindu, Noyo Genggong sebagai pimpinan agama Buddha, dan Kanjeng Sunan Kali sebagai tokoh yang mewakili agama Islam. Oleh sebab itu, kita lanjutkan untuk pasal yang kedua. Sang Prabu Brawijaya sabdo nira arum manis, nuntun dateng punakawan Sabdo Palon paran karsi. Jenengan sapuniki wis ngrasuk agama Rasul, toh Kakang kala hira melu agama suci, luwih becik iki agama kang mulya. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketika
terjadi sebuah pembicaraan 4 orang dan 3 agama, maka Sang Prabu Brawijaya mulai bertukar pandangan tentang agama, baik itu agama Hindu, agama Buddha, maupun agama Islam. Oleh sebab itu, di dalam pertemuan itu, akhirnya Prabu Brawijaya hatinya tersentuh, terketuk, atau dalam bahasa Islamnya mendapatkan petunjuk dan mendapatkan hidayah, dituntun oleh Allah. Hatinya yang dipenuhi dengan nur, cahaya, kebenaran, kemudian mencoba untuk merasuk dan akhirnya memeluk agama Islam di hadapan Kanjeng Sunan Kalijogo. Demikian juga disaksikan oleh Sabdopalon Noyogengo. Setelah masuk agama Islam, akhirnya Prabu Brawijaya mengajak kepada 2 sahabatnya, 2 pembantunya, 2 tokoh, yaitu tokoh agama Hindu Sabdopalon dan tokoh agama Buddha Noyogengo. Dengan begitu halus mengajak kepada beliau berdua. Yang dikatakan adalah, wahai pendampingku, wahai sahabatku, wahai penasihatku, masuklah agama Islam. Aku sudah masuk agama Islam, maka aku meminta kepada dirimu berdua untuk mengikuti jejak langkahku masuk agama Islam. Apa yang menjadi alasan Brawijaya untuk mengajak Sabdopalon dan Noyogengo masuk agama Islam? Yaitu disebutkan dalam sebuah tulisan, "Heto kakang Kolohiro melu agama suci, luwe becik iki agama kang mulya." Jadi di sini disebutkan alasannya bahwa agama Islam adalah agama suci. Kemudian agama Islam adalah agama becik, artinya agama yang baik, atau agama yang lurus. Dan disebutkan agama Islam adalah agama yang mulia. Itu adalah alasan untuk mengajak Sabdopalon dan Noyogengo untuk masuk memeluk agama Islam. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah reaksi atau tanggapan terhadap ajakan Sabdopalon, ajakan dari Prabu Bri Kertabumi terhadap Sabdopalon dan Noyogengo untuk bersama-sama masuk agama Islam? Maka dilanjutkan pada pasal yang ketiga. Sabdopalon matur sugal, yen kawula boten arsi ngrasuk agama Islam, wit kula punika yekti jer ratu neng Dang Hyang Jawa.
momong marang anak putu Sagung kang Baranata kang jumeneng tanah Jawi wus pinasti sayekti kula pisahan. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketika Sabdo Palon dan Noyo Genggong diajak dengan cara yang baik untuk memeluk agama Islam, untuk masuk agama Islam, maka Sabdo Palon berkata kasar. Sabdo Palon matur sugal. Sugal di sini artinya adalah berbicara yang tidak seharusnya dilakukan di hadapan raja. Karena berbicara di hadapan raja itu ada aturan. Sugal di sini adalah berarti berbicara yang bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh raja. Berbicara yang tidak sesuai dengan pemikiran raja. Berbicara yang tidak menurut apa yang telah dikatakan oleh raja. Itu adalah sugal. Mengapa kok sugal? Maka Sabdo Palon terus terang mengatakan, yaitu boten arsi. Artinya boten arsi adalah tidak kerso, tidak mau menurut, tidak mau mentaati perintah, tidak manut. Sehingga beliau mengatakan, yen kawula boten arsi, bahwa kalau saya tidak mau. Padahal beliau Sabdo Palon dan Noyo Genggong sudah diajak oleh Sang Prabu untuk memeluk agama Islam. Tapi jawabnya adalah, yen kawula boten arsi. Bagi saya tidak mau. Yang dimaksud tidak mau adalah tidak mau masuk agama Islam. Apa alasannya? Sabdo Palon dan Noyo Genggong punya alasan. Alasan yang pertama adalah Ceratuning Dengyang Jawi. Jejer di sini adalah mengandung pengertian jejer. Ratuning Dengyang Jawi artinya beliaunya ini sudah menjadi jejer, menjadi patok, menjadi sebuah tiang, menjadi sebuah pilar di tanah Pulau Jawa ini sebagai dahyang, sebagai dahyang, dalam bahasa yang lebih mudah adalah sebagai danyang, danyangnya orang Jawa. Oleh sebab itu, beliaunya tidak mau menurut apa yang telah dikatakan, diajak oleh Prabu Brawijaya untuk memeluk agama Islam. Itu adalah alasan yang pertama, bahwa Sabdo Palon dan Noyo Genggong sudah merasa dirinya adalah sebagai danyangnya orang Jawa, danyangnya Pulau Jawa, yang kemudian tugasnya adalah ngomong marang anak putu, artinya memelihara keberadaan anak dan cucu yang ada di Jawa. Di samping itu juga ngomong kepada para pejabat. Disebutkan Sagung kang Baranata. Artinya adalah semua para pejabat, para pimpinan, para raja, sampai dengan
bupati, dan ke bawah ini merupakan adalah Poronoto yang memerintah pemerintahan yang ada di kerajaan Mojopahit. Itu adalah bagian dari momongan dari Sabtopalon dan Noyogenggong. Oleh sebab itu, dengan alasan itu, maka Sabtopalon dan Noyogenggong memastikan bahwa dirinya dengan beliau, yaitu Prabu Brawijaya yang kelima atau Bri Kertabumi, akan berpisah. Yang disebutkan dalam cuplikannya, Bos Pinasti Saikti Kulo Pisahan, bahwa sudah selayaknya dan pasti antara aku dengan panjenengan Prabu akan berpisah. Itulah sebuah pertemuan yang mana Prabu Bri Kertabumi atau Brawijaya yang kelima ditolak ajakannya dengan sebuah alasan yang mana Sabtopalon dan Noyogenggong sudah merasa dirinya sebagai danyangnya orang Jawa yang bertugas momong anak putu dan momong para pejabat yang ada di tanah Pulau Jawa. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimana kelanjutan dari Jongko Joyoboyo, ramalan Jayabaya ini? Maka ikutilah cerita berikutnya. Sampai di sini, tunggu pada episode berikutnya, dan jangan lupa berikan saya semangat, berikan saya like dan subscribe. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.